Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa kasratul istighfari hisnun littaibina minan nar. Benar ya? Adapun banyaknya membaca istighfar, yaitu melindungi, membentengi bagi mereka orang-orang yang bertaubat minan nar, daripada jilatan api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini pembahasan kita masih berbicara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu wa an jami'is sahabati ajma'in. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi, Ali, banyak membaca istighfar itu membentengi dari neraka bagi mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, kebanyakan orang pada zaman ini, di mana tempat yang kita hidup pada ini zaman, saudara, banyak orang berusaha mencari ketenangan, keamanan, perlindungan dari berbagai macam cobaan, ujian, malapetaka, baik malapetaka dunia maupun malapetaka akhirat. Dan saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama, di antara paling besarnya cara untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa terlindungi, untuk kita terbentengi, untuk kita diberikan kemudahan dari berbagai problem yang menimpa kepada kita, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Di antara cara yang terbesar adalah kasratul istighfar, membanyakkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pengen diberikan kemudahan dalam urusannya?
Siapa di antara kita yang tidak pengen diberikan rezeki oleh Allah tanpa diduga-duga? Siapa di antara kita yang tidak pengen diberikan kelapangan dari kepicikan dan kesempitan yang ada? Siapa di antara kita yang tidak pengen diberikan kebahagiaan dari kesedihan yang melanda? Siapa di antara kita yang tidak pengen diberikan anak keturunan setelah sekian lama menikah? Siapa di antara kita yang tidak pengen dihilangkan kesusahannya oleh Allah? Tentu jawabnya semua kita pengen kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Semua kita tentu pengen diberi anak keturunan daripada kita menikah. Semua kita pengen diberikan kelapangan dari kesempitan yang ada, diberikan solusi terbaik dari problem yang melanda, pengen diberikan beres urusan kita, pengen diberikan rezeki yang luas, yang banyak, pengen panennya menjadi, pengen bisnisnya meningkat. Bila itu kepengenan kita, tidak ada cara yang terbesar bagi kita yang pengen semua itu selain daripada kathratul istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan betapa istighfar ini adalah amalan daripada para nabi-nabi. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Dan begitu banyak nabi-nabi yang lain berbicara tentang pentingnya beristighfar, dan itu merupakan amalan para nabi. Cukuplah bagi kita sandaran beristighfar adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan sejati yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita. Nabi bilang dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah riwayatkan, kata Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi la inni la astaghfiru fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marratan. Demi Allah, aku saban hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah saban hari lebih dari 70 kali. Itu Nabi. Bahkan istighfar adalah perintah dari Allah kepada nabinya, wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Ini perintah istighfar. Nabi kita teladan. Dalam sehari enggak kurang dari 70, lebih dari itu. Lebih dari 70. Lebih dari 70 itu bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000. Lebih dari 70 Nabi. Dan ulama banyak yang mengamalkan istighfar dengan luar biasa. Abu Hurairah sendiri, perawi hadis ini, dalam amaliyahnya dalam sehari beristighfar 12.000 kali.
Tahu dalam sehari berapa ya? 12.000. Ini perawi hadisnya nih. Yang dongengin Nabi itu saya ini demi Allah istighfarnya lebih dari 70. Itu perawinya Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri amaliannya saban hari 12.000 kali. Kasratul istighfar. Malam hari ini saudara, kita akan berbicara tentang dahsyatnya daripada kita beristighfar. Apa faedah-faedah beristighfar? Apa manfaat yang didapat dari mereka yang beristighfar? Banyak saudara, puluhan daripada faedah beristighfar. Puluhan. Yang pertama, menjunjung tinggi perintah Allah. Sebab istighfar ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu isinya menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istighfar adalah perintah dari Allah. Wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Dalam Al-Baqarah Allah nyatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah jelaskan minta ampunlah kalian kepada Allah. Allah suruh kita sebagai hambanya untuk beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu manfaat istighfar adalah menjunjung tinggi perintah Allah, dan ini namanya disebut ibadah. Ibadah yang paling dahsyat buat orang yang hidup di akhir zaman adalah ibadatul istighfar. Ibadah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa manfaat istighfar? Mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang demen istighfar. Dipuji, disanjung, dialemin, dikatain cakep sama Allah. Lebih-lebih bila beristighfarnya menjelang adzan subuh. Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu dini hari. Dipuji sama Allah. Lebih-lebih bila waktunya menjelang subuh, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang dipuji, disanjung oleh Allah, maka kebaikan demi kebaikan Allah bakal berikan kepadanya, saudara. Yang ketiga, manfaat beristighfar akan diberikan karakter orang yang bertakwa. Suluki sabilis sa'adah, dia menapaki jalan-jalan kebahagiaan, jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa. Dan ini disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat apa itu, Ali Imran, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim
Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah puji sifatnya uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Di antara pujian Allah, orang bertakwa itu orang-orang yang bila melakukan kedosaan, mendolimi dirinya, dia ingat kepada Allah, beristighfar untuk dosa-dosa yang mereka lakukan. Dipuji sama Allah. Akhlak orang bertakwa demen istighfar, demen istighfar. Jadi istighfar ini dapat ganjaran. Iya, dapat ganjaran. Karena ini ibadah. Karena ini karakteristik orang bertakwa. Adakah istighfar yang gak ada ganjarannya? Ya ada. Istighfar kemana? Istighfarnya teman kita yang dibaca habis makan di restoran, lihat bon, astagfirullah. Itu kedapat ganjaran itu. Bukan tobat, bukan. Kaget lihat bon. Gitu. Kegedean nih ya. Gitu. Apa di antara manfaat istighfar yang keempat, saudara? Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya siapa aja yang beristighfar. Wa in kana farran minazahfi, sekalipun dosanya gede, dia lari dari medan juang, ngumpet. Kalau sering beristighfar diampuni. Ngumpet begitu, nggak mau, diem baik, lari, Allah ampuni dosanya segede apapun kalau orang beristighfar. Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Siapa orang yang berbuat kedosaan atau menzalimi dirinya kemudian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia dapati Tuhan maha pengampun lagi penyayang. Allah ampuni segede apa aja. Kalau kita beristighfar, dan dosa ini yang menyebabkan rezeki seret, mencret, ceret. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidambil ladzi yusib. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya, dagangnya dibikin gagal mulu, usahanya dari dulu dagang mulu tapi nggak ada lihat wujudnya, mana untungnya. Pokoknya kalau gua dagang jangan ditanya dari zaman Kibenen dagang, tapi nggak ada wujudnya, ada masalah. Sesungguhnya hamba diseretkan dari rezeki lantaran dosa yang dia kerjakan. Bila dia beristighfar, segede apapun itu dosa, Allah ampuni dia. Wa may yadlim nafsahu wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Istighfar. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? 4, 5. Beristighfar itu seperti apa yang dituliskan di dalam kitab kita. Kasratul istighfar hisnun litaibina minan nar. Beristighfar itu menjauhkan dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak bakal nyiksa manusia selama dia beristighfar. Allah tidak bakal membuat dagangnya bangkrut selama dia demen banyakin istighfar. Allah enggak bakalan nyusahin hidup asal masih demen banyakin istighfar. Allah enggak bakalan finansialnya morat maritin manusia selama demen dan doyan beristighfar.
diselamatkan daripada azab dunia, azab kubur, azab akhirat orang yang demen istighfar. Bahkan Nabi bilang sama Imam Ali, kasratul istighfar hisnun litaibina minan nar. Ya. Udah berapa tuh ya? 6. Oh 6. Baik, 6. Manfaat istighfar, Allah berikan kesuburan di dalam pertaniannya. Subur. Janji Allah dalam Al-Quran pada surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Allah, sebab Allah itu Maha Pengampun. Kalau Anda udah minta ampun sama Allah, yursilis samaa alaikum midrara, yang tadinya kemarau panjang, kering kerontang, kebakaran mulu hutannya, susah hidupnya, gersang, yursilis sama, Allah kirimkan hujan dari langit yang tadinya kering kerontang menjadi subur berkat beristighfar. 7. Allah anugerahi anak keturunan. Sampaikan kepada mereka yang sampai detik ini belum punya keturunan dari menikah yang udah puluhan tahun. Bilangin sama mereka yang dirasa sama dokternya ente mandul, jangan percaya. Allah kuasa, istighfar yang banyak. Sebab Allah janji, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah kasih anak-anak yang banyak, beranak pinak, punya anak keturunan, banyakkan istighfar, kita bakal punya banyak anak, punya banyak anak, asal banyak beristighfar. Allah kasih anak keturunan bagi orang yang demen banyak banget memperbanyak istighfar. Udah berapa ya? 8. Ke-8, Allah kasih rezeki yang banyak. Tuh, Allah bilang nih dalam Al-Quran, wa yumdidkum bi amwal, bukan bi malin, bi amwal. Siapa di antara kita yang belum punya motor sampai sekarang? Banyakin istighfar. Siapa di antara kita yang pengen punya mobil? Banyakin istighfar. Siapa di antara kita yang pengen punya rumah? Komplek samping komplek. Komplek apa itu ya? Peruri. Banyakin istighfar. Siapa di antara kita yang pengen punya kebun-kebun? Banyakin istighfar. Allah yang bilang, Allah jelasin dalam Al-Quran, wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih yang doyan istighfar harta benda, istighfar yang banyak, sampai nama yang mereka yang sampai detik ini masih stres, masih puyeng, masih susah, cicilan banyak, begitu cicilan banyak, orang bohongin mulu, giro pending. Tahu giro pending nggak? Ngantau, ngambilnya doang, bayarnya kagak. Emang ada kayak begitu? Sampai nama mereka banyakin istighfar. Allah bilang, wa yumdidkum bi amwal. Banyakin istighfar, banyakin istighfar, banyakin. Siapa yang pengen punya kebun, punya tanah banyak,
Kata orang Betawi, sawahnya ablak-ablakan. Begitu ya? Ablak-ablakan itu apa ya? Banyak dah ya. Begitu. Tanahnya banyak. Kebunnya banyak. Apa kuncinya? Istighfar. Allah bilang dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat. Allah kasih kebun di dunia dan surga di akhirat. Bukan jannatin, bukan jannatan, satu kebun, jannat, banyak-banyak kebun. Begitu yang banyak beristighfar. Ukur aja, jangan-jangan hidup kita susah ini karena kita emang pelit lidah kita untuk beristighfar. Jangan-jangan itu. Udah ukur aja malam hari ini merenung. Begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran berbicara tentang istighfar. Rugi kita kalau kurang. Sampai Allah tanya tuh pada ujungnya, malakum hartamu. Satu makna, kalau anda pengen hidup bahagia kudu punya ATM. Apa ATM kita? Istighfar yang banyak. Dalam satu tafsir, malakum la tarjuna waqara. Ngapa ente kagak ada beristighfar? Padahal ente pengen banget panennya menjadi. Begitu kata Allah. Ngapa ente ngomong mulu, ngeluh mulu nggak punya anak? Ngapa mulut ente kagak ada beristighfar? Malakum. Ngapa ente ngeluh mulu cicilan puyeng udah mau jatuh tempo? Ngapa nggak ada beristighfar? Malakum la tarjuna waqara. Istighfar. Udah berapa tuh? 8, 9. Mendapatkan kasih sayang besar dari Allah, rahmat besar dari Allah. Allah bilang dalam surat An-Naml, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Coba dong beristighfar yang banyak kepada Allah, pasti diberikan rahmat oleh Allah. Siapa orang yang pengen diberikan rahmat banyak oleh Allah? Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Udah berapa tuh? 9. 10. Dihilangkan kesusahan hidup. Kesusahannya dihilangin nama Allah. Nabi bilang begini, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa orang yang banyakin beristighfar, kesusahannya Allah ganti dengan kelapangan, kesulitannya Allah ganti dengan kesuburan. 11 ya. Manfaat istighfar, diberikan kesehatan berlimpah. Sehat batin, sehat dohir, sehat keluarga, sehat anak-anak, sehat kantong, sehat dompet, sehat finansial. Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap problem yang menyusahkan dia. Tuh. 12. Manfaat istighfar, diberikan rizki di luar nalar. Kalau pengen kita dikasih rezeki di luar nalar kita,
Secara ukuran ekonomi kita kok kagak bisa, tapi bisa ke Mekah lah, bisa beginilah, bisa begitu, padahal kita usahanya pas-pasan. Kok bisa ya kita umroh padahal usahanya pas-pasan? Banyakin istighfar, karena Nabi bilang, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki di luar nalar. Usahanya biasa-biasa aja, usahanya biasa-biasa aja, tapi dia bisa umroh. Ada teman kita timbang jualan kangkung, dia bisa umroh sama kebunnya. Apa? Terserah Allah, apa temannya yang ongkosin, apa ngobek dia kobul, itu urusan. Pokoknya rezeki di luar nalar. Bingung orang, sampai orang nanya, ente ini jangan-jangan nuyul ya? Nuyul begitu. Apa dikata dia nuyul? Bingung. Kayaknya usahanya begitu-begitu aja, tapi kok luar biasa. Dari mana kalau nggak nuyul? Gue bisa jengkalin lo duitnya, begitu katanya. Tapi lo bisa punya motor PCX. Dia kagak tahu rumusnya. Kasratul istighfar, banyakin istighfar, banyakin istighfar, saudara. Karena itu, saudara sekalian yang mulia, kata Imam Qatadah, seorang mufassir besar dari kalangan tabi'in, beliau bilang, kalau kita mau membuka Al-Quran dengan benar, sebetulnya Al-Quran telah berikan dua informasi, obat dan penyakit. Quran berikan informasi, ada penyakit, ada obat. Dari sekian rumusnya, begitu banyak faedah istighfar. Kata Imam Qatadah, wa amma da'ukum ad-dunub, penyakitmu itu bersumber dari dosa. Kagak ada makanan yang mengandung penyakit, kagak ada, yang penting halal. Duren ngandung darah tinggi, nggak ada. Emping asam urat, nggak ada. Yang bakal asam urat itu nasi uduk dapat nyolong. Apaan? Nasi uduk boleh nyolong. Nyolongnya ini yang jadi penyakit. Durennya nggak ada penyakit, emping nggak ada semurat, duit buat beli empingnya ini dapat nyolong, ini menyebabkan asam urat. Nggak ada barang halal jadi penyakit, nggak ada. Penyakit itu daripada sumber duitnya, nggak ada. Selagi makanan itu halal, embat. Mumpung masih hidup, ya Allah, zaman kecil susah, tua susah, kalau masuk surga mendingan, kalau masuk neraka 3 kali susah. Zaman kecil makanan apa aja boleh dimakan, model apa aja tuh makanan boleh dimakan. Masalahnya duitnya orang punya, kagak gablek duit itu sama dengan susah. Zaman kecil apa aja boleh dimakan, masalahnya kagak ada duit, itu sama dengan susah. Sekarang alhamdulillah toko di Cipadu punya begitu, kontrakan punya, duit banyak. Begitu. Masalahnya makanan apa aja ora boleh. Iya, sama dokter. Kopi jangan, ente asam lambung. Sate kambing jangan, darah tinggi. Daging sapi kolesterol. Emping asam urat. Kangkung asam urat juga, Pak. Loh, duit banyak, makan apa aja nggak boleh. Jadi abang nih mau makan apa? Nasi putih, garam, air putih. Kontrakan banyak,
duit banyak. Ada yang model kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini kalau ada, kecil susah, tua susah. Kalau nanti masuk surga mendingan. Cuma kalau nanti masuk neraka 3 kali susah. Mau kapan senengnya hidup? Udah nikmati dari hasil kerja tuh, makan apa yang udah dimakan. Cuman ngukur diri. Mobil carry bagong, tahu carry bagong? Dibawa ke Jawa ngebut 120, copot bannya, copot. Begitu, copot bannya. Artinya kita ngukur diri, makan sate kambing habis 50 tusuk, umur udah 50, kurangin. Beli mah boleh 50, makan barang 2 biji, sisanya dibagi, sedekah nolak penyakit, bener nggak? Bagi berkah. Begitu, hidup jangan dibikin susah. Saya ngeri takut masuk neraka. Di dunia sengsara banget hidup. Sampai pengen ngopi ke rumah temennya. Emang apa? Diomelin sama anak-anak. Ya Allah, anak-anaknya ngomelin. Anak-anak kurang bener banget sama orang tua. Duit dia, kontrakan dari dia. Itu mananya anak pelit. Buat hartanya biar diwaris sama dia. Ya Allah, kan kurang ajar anaknya begini. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Makan aja mumpung sehat. Makan. Kalau baba udah sakit apa aja pahit, mumpung seger makan, makan. Yang penting jangan berlebih, Abah mau beli durian, yuk saya anterin. Kalau bisa sekarung, sekarung. Lu bikin modal gua? Enggak, enggak. Durian gak ada yang bikin modal. Abah makan sebiji, bagi sama tetangga. Kan anak baba ada 5, satu orang kasih 3, itu udah 15, gitu. Kan begitu. Hidup jangan dibikin susah, jangan. Mau ngapain? Di dunia sebentar aja susah amat hidup. Penyakitmu itu dosa, kata Imam Abu Qatadah. Kedua, wa ammad dawa'u fal istighfar. Obatnya beristighfar. Istighfar. Maka istighfar ini menghilangkan berbagai kesusahan hidup. Coba perhatiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sabda di dalam Sunan Tirmidzi. Nabi ngomong begini nih, man lazimal istighfar, siapa yang istiqomah beristighfar. Istiqomah, lazim, continue. Kata orang Betawi, kreo, junun. Begitu. Apa tuh junun tuh? Terus-terusan beristighfar. Kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap dapat problem Allah kasih solusi. Wa min kulli dikin faraja, kesempitannya dikasih kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki di luar nalar. Kata kita SD juga gua kagak lulus karena memang belum pernah makan bangku sekolah. Yang makan bangku sekolah rayap, bener nggak? Rayap. Begitu. Tapi ya Allah, anaknya yang sarjana SE, MM, MBA, doktor ekonomi, susah juga. Padahal babanya SD kagak lulus. Allah demen beristighfar. Istighfar ini menyelesaikan banyak masalah, saudara. Menyelesaikan. Istighfar, jangan enggak. Karena itu kata Nabi sama Imam Ali bin Abi Thalib, kasratul istighfar hisnun litaibina minan nar. Banyak beristighfar itu menolak bala, menjadi benteng. Karena memang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa makana Allah mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Allah kagak bakalan nyusahin, nyiksa, nyengsarain manusia selama-lama manusia itu demen beristighfar. Kalau kita udah bosen, berarti pengen sengsara dia. Segini aja. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.